Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku harus bermegah sekalipun hal ini memang tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lalu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang tahu. Orang itu tiba-tiba diangkat ke surga, ke tingkat yang ketiga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang tahu. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menilai aku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Saudara-saudara, agar aku jangan meninggikan diri, karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocok aku, agar aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, agar kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahanku, kesiksaan, kesukaran, penganiayaan, kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Malaikat Tuhan bergema di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab orang yang takut akan Dia takkan berkekurangan. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah yang menyukai hidup? Siapakah yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Baik, pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Kristus telah menjadi miskin sekalipun Ia kaya, agar berkat kemiskinannya kalian menjadi kaya. Haleluya, haleluya, haleluya.
sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kalian makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kalian khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kalian, hai orang yang kurang percaya? Maka janganlah kalian khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kalian khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Konfrater, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kehadiran kita di kapel ini dan juga saudara-saudara kita yang mengikuti misa secara online dan umat yang lain hadir dalam misa di kapel entahkah di gereja, diteguhkan lagi oleh kata-kata ini, bahwa setiap orang yang setia mencari kerajaan Allah, setia bangun pagi untuk berdoa bersama, berdoa kepada Allah, bagian dari upaya untuk mencari kerajaan Allah. Hari ini Tuhan mengatakan sudah benar, lanjutkan terus, karena untuk mendatangkan berkat juga dalam kehidupan kita. Dan sekaligus juga kata-kata ini memurnikan lagi sikap-sikap kita dalam doa dan juga tindakan-tindakan pelayanan kita. Kalau dalam doa, kita hadir kapel atau dalam kegiatan doa, kalau kita hanya melihat sebagai suatu rutinitas dan belum sebagai muncul dari dalam diri kita untuk mencari Tuhan, mencari kebenarannya, maka hari ini Tuhan memurnikan kita lagi. Mari kita hadir dalam semangat untuk mewujudkan mencari kehendak Tuhan dan kebenarannya, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dalam hidup kita. Mungkin dalam kehidupan kita, dalam tugas dan pelayanan kita, sering
ada keinginan-keinginan kita, ada kepentingan-kepentingan lain yang bertentangan atau berhadapan dengan keinginan dan kehendak Allah, kita hari ini diingatkan untuk selalu mengutamakan kerajaan Allah. Jangan mengkhawatirkan soal makan minum atau soal pakaian. Allah hari ini telah menjanjikan lewat Yesus mengangkat kita bahwa Allah akan menyediakannya semuanya itu bagi kita. Yang penting kita tetap teguh dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Rasul Paulus menambahkan lebih dalam lagi refleksi akan setia pada kerajaan Allah ini. Bahkan dalam kelemahan-kelemahan kita, dalam kekurangan-kekurangan kita, bila kita tetap setia, rahmat Allah tetap cukup untuk mendampingi kita. Mungkin ketika dalam pemberian tugas Bapak Uskup atau pimpinan memberikan tugas kepada kita, kita merasa bahwa kurang mampu dalam melaksanakan tugas itu. Hari ini Tuhan mengatakan kasih karunia cukuplah bagimu. Atau juga dalam kehidupan umat beriman, kehidupan keluarga, suami istri. Mungkin suami punya kelemahan, istri punya kelemahan. Suami bersungut akan kelemahan istri, istri bersungut akan kelemahan suami. Hari ini Tuhan mengatakan dalam kelemahan-kelemahan anggota keluarga itu, kasih karunia tetap cukup untuk menguatkan setiap anggota keluarga menghadapi itu. Yang utama misalnya mengusahakan kesatuan keluarga. Juga dalam relasi orang tua dan anak-anak, pasti ada hal-hal yang kurang dalam diri anak, hal-hal yang kurang dalam diri orang tua. Hari ini Tuhan mengatakan kasih karunia-Nya cukup untuk mendampingi kita berjalan terus menjaga apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita berdoa agar sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini boleh kita wujudkan dalam hidup kita, yakni tetap mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Pasti Tuhan akan menambahkan hal-hal yang kita butuhkan dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin.